Oke, Shell. Jadi kalau yang kita lihat di pemberitaan memang ada 4 menteri yang ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk menangani kasus Sritex yang pelit ini. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan yang terakhir ada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Dan kalau kita lihat dari tanggapan anggota DPR, ini juga lumayan berspekulasi untuk mengarahkan supaya Sritex ini bisa ditangani dengan pemerintah yang berinvestasi melalui BPI dan Antara, karena menurut anggota DPR, PT Sritex ini juga ya bisa dibilang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk industri tekstil Indonesia. Nah, kalau kata Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, dia sudah bisa meyakinkan begitu ya kalau hak-hak dari karyawan PT Sritex yang di PHK ini akan dipenuhi seperti tunjangan hari raya dan juga pesangonnya. Ya, kita lihat aja ya di beberapa hari ke depan ini, benarkah nantinya karyawan-karyawan PT Sritex ini bisa mendapatkan hak-haknya, atau jangan sampai cuma omong-omong doang. Ya, kalau dipikir-pikir sih Shell, memang PT Sritex ini membutuhkan banyak uang ya untuk bisa membayar seluruh karyawan yang di PHK. Ada sekitar 10.000 karyawan, dari mana uang buat membayar THR dan pesangon mereka? Nah, dari tim kurator PT Sritex ini sudah membuka kemungkinan adanya penyewaan alat berat. Ini ditujukan supaya nilai aset dari PT Sritex ini tidak menurun. Dan bahkan dengar-dengar nih udah ada investor yang berminat untuk menyewa alat berat itu, tapi sampai sekarang belum ada kepastiannya. Jadi selama 2 minggu ke depan ini kita lihat aja ya, apakah nantinya tim kurator ini bisa mengumumkan kalau ada investor yang berminat untuk menyewa alat berat dari Sritex Group. Dan dengar-dengar juga dengan disewakannya alat berat ini, ada terbuka kemungkinan untuk karyawan PT Sritex bisa kembali dipekerjakan oleh investor. Tapi tim kurator ini juga belum bisa memastikan apakah dengan alat beratnya ini disewakan, seluruh pekerja ini bisa dipekerjakan kembali. Jadi ini ya tergantung dari kesepakatan investor mungkin. Nah, itu tadi kalau dari pihak Sritex-nya. Bagaimana dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee ini sudah memastikan kalau pemerintah akan menjamin para pekerja ini akan mendapatkan hak-haknya termasuk pesangon dan juga tunjangan. Selain itu juga dari Disnaker Trans Jawa Tengah akan memfasilitasi proses karyawan-karyawan ini supaya bisa dipekerjakan kembali. Dan yang terakhir juga kalau misalnya ada pekerja-pekerja dari PT Sritex yang tertarik untuk berdagang atau berwirausaha, nanti mereka juga akan difasilitasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill-skill mereka.